Selanjutnya, setelah kita membuat daftar penanda tangan yang tadi muncul ini, kita akan melanjutkan pada pembuatan daftar verifikator. Fungsi daftar verifikator ini nantinya adalah melakukan pengecekan atas konsep surat atau naskah yang kita buat. Daftar verifikator di sini kita buat dengan cara seperti ini. Klik buat baru, lalu pilih. Karena tadi pengonsep surat adalah eselon 4, seharusnya daftar verifikator adalah eselon 3 atau kepala bidang ya. Kita pilih kepala bidang OPD latihan. Oke, simpan. Nah, daftar verifikator dapat lebih dari 1 orang atau berjenjang. Selain kepala bidang di eselon 3 dapat kita pilih mungkin sekretaris dinas. Sekretaris dinas ya. Pilih sekdin. Oke, simpan. Nah, akan tampil 2 verifikator yang nantinya akan melakukan pengecekan terhadap surat kita. Namun demikian dapat juga hanya dipilih salah satu. Itu. Selanjutnya kita buat daftar tujuan. Daftar tujuan di sini cara pembuatannya sama, kita klik buat baru. Namun di sini ada tampilan. Ada tujuan internal, tujuan Srikandi dan tujuan eksternal. Tujuan internal adalah tujuan surat atau naskah yang kita buat ini kepada OPD-OPD di lingkup satu daerah kita atau Pemkab Madiun seperti itu. Nah, tujuan Srikandi adalah surat yang kita konsep atau kita buat nanti ditujukan kepada sesama pengguna Srikandi, dapat di luar lingkup Pemkab Madiun. Jadi dapat ke instansi vertikal, misalkan atau ke kementerian atau ke OPD di daerah lain yang telah menggunakan Srikandi. Oke, terus tujuan eksternal adalah tujuan di luar Pemkab Madiun namun belum menggunakan Srikandi. Kita akan coba pakai tujuan internal dulu ya. Kita pilih. Terus tujuannya adalah kepala dinas, misalkan perhubungan. Kita coba ya. Dinas perhubungan. Lalu simpan, akan muncul seperti ini. Jika tidak jadi, tinggal klik aksi bertanda sampah ini ya. Lalu selanjutnya kita akan pilih salah satu lagi tujuan internal, misalkan dan Persatuan Bangsa misalkan. Oke, penggunanya lalu klik simpan. Sama jika menghendaki untuk tidak jadi, tinggal pilih simbol sampah. Setelah kita melakukan pengaturan daftar penanda tangan, daftar verifikator, dan daftar tujuan, langkah berikutnya untuk membuat konsep surat keluar adalah membuat template naskah. Di sini ada pilihan beberapa template naskah yang dapat digunakan. Akan kita pilih salah satu. Kita pakai surat undangan ya. Di sini tertera jenis naskahnya docx ya. Kita unduh. Setelah kita download, dia akan buka seperti ini. Oke. Kita lihat di sini ada tampilan variabel yang bertanda dolar ini ya. Ini tidak perlu kita mengisi. Jadi hanya perlu kita isikan yang masih kosong bertanda titik-titik ini ya, kita isikan seluruhnya dan tidak mengubah yang sudah bertanda dolar ini. Setelah kita isikan, kita kembali ke aplikasi Srikandi. Kita akan melakukan registrasi naskah keluar. Nah, di sini ada beberapa isian yang akan kita isikan. Kita mulai dari dikirimkan melalui kepala dinas. Kita akan mengirimnya, nanti yang melakukan pengiriman langsung dari kepala dinas. Kepala dinas OPD latihan. Jenis naskahnya keluar ya. Sifat
biasa, tingkat urgensi, segera misalkan. Terus klasifikasi, misal kita tadi buat terkait penyusutan arsip ya. Oke, 5, lalu di perihal kita isikan, misalkan undangannya tentang koordinasi penyusutan arsip misalkan. Oke, di isi ringkasnya kita isikan sama saja. Oke. Terus untuk naskah yang tadi sudah template yang sudah kita isikan, kita upload di sini ya. Nanti surat undangan ini ya. Oke. Lalu kita pilih tujuan utama. Ya, tadi kita ada 2 pilihan ya, Kepala Dinas Perhubungan sama sebagai Pol. Pilih dua-duanya, misalkan mau dikirim ke dua-duanya. Lalu kita pilih verifikator. Verifikatornya adalah ada 2 pilihannya, tapi kita dapat memilih satu atau memang mau pilih dua-duanya. Misalkan sudah kadung pilih dua-duanya, ternyata satu aja, berarti kita tanda silang ya, dihilangkan salah satu. Oke, terus penanda tangan, tadi ada 2 opsi. Jadi kita menghendakinya kepala OPD aja, kadisnya kita klik satu. Oke, langsung kita pilih simpan. Oke, setelah tersimpan akan tampil seperti ini. Jadi di sini muncul histori atau status surat yang kita konsep. Jadi dapat dilihat nanti misalkan seperti apa sih konsepnya di gambar mata ini, di simbol mata ini ya. Ini status verifikator belum, status penandatangan belum, status kirim belum, status berkas juga belum. Oke, untuk selanjutnya konsep ini akan dicek oleh verifikator, akan disetujui atau tidaknya. Kita beralih ke usernya verifikator ya. Nah, coba beralih, kita keluar dari usernya pengonsep, kita masuk usernya Kapit ya. Kapitnya untuk OPD latihan saya masih gunakan ya. Kapitnya coba masuk. Oke. Untuk melakukan verifikasi terhadap surat yang dikonsep oleh konseptor surat. Tampilannya seperti ini untuk menu kepala bidang ya. Terus kita akan lihat di dashboard sini akan muncul naskah belum diverifikasi, ada 1. Nah, ini kita coba buka. Nah, ini akan tampil Selasa 22 Maret. Oh, tadi kita lupa belum ambil nomor naskah. Nanti kita ambil di penandatangan masih bisa. 22 Maret koordinasi penyusutan arsip seksi A. Nah, ini ya, kita lihat. Oke. Suratnya akan tampil, tampilannya akan seperti ini, ada tanda merah-merah. Ini sudah masih bertanda merah. Lalu akan kita lakukan menolak atau menyetujui itu di simbol pensil ini ya. Kita klik, oke. Misalkan dari Kapit menyetujui, jadi kita setuju, kita simpan. Oke, berarti Anda sudah memeriksa di sini. Terus ini sudah kita untuk user Kapit hanya melakukan persetujuan atau penolakan terhadap konsep surat ini. Oke, kita akan lanjutkan ke menu user penanda tangan. Kita logout dulu dari user kepala bidang. Oke.